Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Oke, jadi pertemuan hari ini insyaallah kita akan memasuki pelajaran pertama, yakni tafsir surat Al-Kautsar. Nah, tafsir surat Al-Kautsar. Apa sih tafsir itu? Tafsir adalah ilmu yang mempelajari kandungan kitab Al-Quran, dan di dalamnya juga ada penjelasan maknanya serta hikmah-hikmahnya. Jadi, tafsir adalah ilmu yang mempelajari kandungan kitab Al-Quran, berikut penjelasan maknanya serta hikmah-hikmahnya. Sudah paham apa itu tafsir semuanya? Oke, baik. Kita lanjut ya. Karena kita akan mempelajari tafsir surat Al-Kautsar, maka kita akan memurojaah surat Al-Kautsar. Oke, ikutin ya. Ayat pertama adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Kemudian ayat kedua, diulangin ya. Fashalli li rabbika wanhar. Yang artinya, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ayat ketiga, Inna syani'aka huwal abtar. Oke, baik. Yang artinya, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Kita baca bareng-bareng semuanya dari ayat 1 sampai 3. Ayo, dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Oke. Sekarang kita masuk ke penjelasan kata dari surat Al-Kautsar. Yang pertama, Al-Kautsar. Al-Kautsar artinya adalah salah satu sungai atau telaga di surga. Jadi, ada telaga, ada sungai di surga yang bernama Al-Kautsar. Jadi apa itu Al-Kautsar? Oke. Nama salah satu sungai atau telaga di surga. Kemudian yang kedua, wanhar. Artinya dan berkurbanlah. Ini adalah fi'il amr yang berarti perintah. Maka kata Allah, wanhar, dan berkurbanlah. Sama seperti yang dekat-dekat ini, kita akan berkurban. Kemudian ayat yang ketiga, maksudnya penjelasan kata yang ketiga adalah al-abtar. Di ayat yang ketiga itu kan ada ya kata al-abtar, artinya terputus. Oke, kita ulangin lagi ya. Apa artinya Al-Kautsar? Nama salah satu sungai atau telaga di surga. Kemudian apa artinya wanhar? Dan berkurbanlah. Kemudian apa artinya al-abtar?
Dan al-abtar apa artinya? Terputus. Betul. Oke, lanjut. Surat ini, yakni surat apa teman-teman? Al-Kautsar. Merupakan surat ke-108. Surat ke-108 yang pertama kan surat Al-Fatihah ya. Ini surat ke-108. Siapa yang tahu Al-Quran ada berapa surat? Iya. Bu Amel kasih tahu ya, ada 114 surat. Terdiri dari 3 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Kemudian selanjutnya sababun nuzul. Siapa yang tahu sababun nuzul itu apa artinya? Ya, sababun nuzul adalah sebab diturunkannya surat tersebut. Kenapa diturunkan surat tersebut? Itu artinya sababun nuzul. Oke, Bu Amel bacakan ya. Surat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, kalau disebutkan nama Nabi Muhammad, maka kita sebagai seorang muslim harus mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi surat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tasliyah. Tasliyah itu apa teman-teman? Hiburan. Hiburan langsung dari Allah Ta'ala ketika Qasim, yakni Qasim itu adalah putra Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Jadi kala itu Nabi itu sedih, teman-teman. Kemudian waktu itu ada seorang musyrik yang tidak beriman bernama Al-As bin Wa'il. Beliau mengejek Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, sekarang semuanya telah berakhir, katanya kayak gitu. Maka Nabi Muhammad sedih dibilang begitu sama Al-As bin Wa'il ini. Kemudian Allah Ta'ala menghibur, menurunkan surat ini sebagai penghibur kepada Nabi Muhammad dan sebagai bentuk bantahan terhadap ucapan orang itu. Kenapa bantahan? Karena tadi coba kita lihat. Tadi Al-As bin Wa'il itu mengatakan sekarang semuanya telah berakhir. Jadi kayak mengejek Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Kautsar, di mana Al-Kautsar ada ayat yang ketiga berbunyi Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya, apa kata Allah? Coba kita balik ya. Ayat ketiga. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Kan tadi Allah bilang Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang bencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Maka ini adalah bantahan dari Allah untuk ucapan orang Al-As bin Wa'il itu. Jadi sebenarnya yang terputus, yang sudah berakhir adalah Al-As bin Wa'il. Yang dibenci sama Allah adalah Al-As bin Wa'il. Jadi kita dilarang untuk memperolok Nabi, mengejek Nabi. Itulah sababun nuzulnya. Jadi sama kita tahu bahwasanya sebab diturunkannya ayat ini, surat ini adalah karena Al-As bin Wa'il mengejek Nabi Muhammad. Maka ini diturunkan sebagai hiburan. Paham ya teman-teman? Nah, kemudian kita akan membahas tentang apa teman-teman? Indahnya Telaga Al-Kautsar. Wah, teman-teman sepertinya ingin melihat bagaimana indahnya Telaga Al-Kautsar. Maka di sini digambarkan bahwa di dalam surat ini Allah telah mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan Al-Kautsar. Al-Kautsar tadi apa? Telaga yang sangat indah, mengalir di bawahnya sungai dari madu dan susu. Jadi saking indahnya telaga atau sungai itu, di bawahnya itu ada madu dan susu. Itulah kenikmatan di surga. Jadi ketika di padang mahsyar itu kan kita itu kan kehausan, kemudian kita itu kepanasan. Kalau kita bisa minum dari
sungai ini itu sangat nikmat sekali teman-teman. Karena sungai ini sangat sangat penuh nikmat lah pokoknya teman-teman. Bayangkan saja, di mana sungai di Indonesia, bahkan di dunia ini pun tidak ada yang mengalir di bawahnya madu dan susu. Kalaupun ada, madu dan susu tidak akan mahal sekarang di dunia ini. Ya enggak teman-teman? Tidak akan mahal. Oke, belum? Kemudian di sini Allah Ta'ala juga memerintahkan kita untuk sholat dan berkurban. Apa tadi kata Allah? Fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Itu Allah menyuruh agar kita ikhlas dalam sholat dan berkurban. Kemudian melarang kita untuk membenci Nabi Muhammad SAW. Jangan seperti siapa tadi? Al-As bin Wa'il. Jadi kita tidak boleh mengejek, mencemooh, menjelek-jelekan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kesimpulannya teman-teman, apabila kita selalu ikhlas sholat dan mau berkurban, niscaya akan disiapkan untuk kita Al-Kausar. Jadi kita pasti mau kan dapat sungai Al-Kausar, bisa minum di dalam sungai Al-Kausar. Kita pasti mau kan? Kita adalah umat Nabi Muhammad, masa kita nggak mau sama sungai air yang sudah disiapkan oleh Nabi kita? Kita pastinya mau. Jadi apabila kita ingin mendapatkan sungai itu, ingin minum dari dalamnya, kita harus apa teman-teman? Ikhlas sholat. Sholatnya jangan cepat-cepat, jangan buru-buru, jangan mikirin mainan, jangan mikirin game, jangan mikirin makanan. Dan juga kita harus ikhlas berkurban teman-teman. Kita harus mengusahakan kita untuk berkurban, apalagi sekarang menjelang Hari Raya Idul Adha. Maka ini adalah kesempatan kita untuk bisa mendapatkan Al-Kausar. Jadi, yuk berkurban. Sekian, sampai bertemu kembali di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum.